Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Aditya Abimanyu, NIM 2041050300052. Saya akan menjelaskan materi mengenai syarat-syarat dan tingkatan maslahah mursalah dalam muamalah. Secara luas dalam kitab usul fikihnya, Al-Ghazali membahas maslahah mursalah dengan mengemukakan beberapa persyaratan sehingga dapat dijadikan sebagai metode penetapan hukum, yaitu yang pertama, maslahah tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan atau kehormatan. Yang kedua, maslahah tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Ketiga, maslahah tersebut menempati level daruriyah atau primer dan kemaslahatan hajiyah atau sekunder. Apabila menyangkut kemaslahatan orang banyak, maka kemaslahatan tersebut setingkat dengan daruriyah. Mengenai kedudukan nas dan al-ijma sebagai dalil terkuat, ia menjelaskan bahwa menurut jumhur ulama, urutan dalil dari segi kemuliaannya ialah Alkitab, As-Sunnah, kemudian Ijma. Berbeda dengan jumhur ulama mazhab Zahiri, ulama Syiah dan sebagian ulama Mu'tazilah menolak penggunaan maslahah mursalah di dalam penetapan hukum. Alasan yang dipergunakan adalah seandainya maslahah dapat diterima sebagai dalil penetapan hukum, maka akan menghilangkan kesucian hukum-hukum syar'ah disebabkan unsur subjektif yang akan timbul dalam menetapkan satu kemaslahatan. Namun demikian, untuk menerima maslahah mursalah sebagai metode penetapan hukum harus dipenuhi beberapa persyaratan khusus, diantaranya yang pertama, maslahah mursalah tersebut adalah maslahah yang hakiki dan bukan bersifat dugaan, dapat diterima akal sehat dan benar-benar mendatangkan manfaat bagi manusia. Yang kedua, kemaslahatan tersebut bersifat umum dan bukan kemaslahatan pribadi, sehingga kemaslahatan itu memberikan manfaat. Yang ketiga, sesuatu yang dianggap maslahah oleh akal sehat itu harus sejalan dengan maksud dan tujuan syar'ah dalam menetapkan suatu hukum. Lalu menurut Asy-Syatibi membagi maslahah pada 3 tingkatan, yaitu yang pertama, maslahah daruriyah atau kebutuhan primer, yaitu segala sesuatu yang harus ada demi tegaknya kehidupan manusia untuk menopang kemaslahatan agama dan dunia. Yang kedua, maslahah hajiyah atau kebutuhan sekunder adalah makosid yang dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Jika makosid hajiyah ini tidak diperhatikan, manusia akan mengalami kesulitan. Yang ketiga, maslahah tahsiniyah atau kebutuhan pelengkap adalah makosid yang mengacu pada pengambilan apa yang sesuai dengan adat kebiasaan yang terbaik dan menghindari cara-cara yang tidak disukai oleh orang bijak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika tidak maksimal untuk penjelasan materinya. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.